Banyaknya video-video oknum ulama yang berseliweran di internet dan kadang juga bikin umat Islam di Indonesia jadi kaku atau ekstrem dalam menerapkan keislamannya. Jadi salah satu alasan kenapa gue buat video ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa di zaman sekarang agama dan urusan dunia kayak dipisahin? Padahal seharusnya keduanya saling melengkapi dan berjalan lurus. Agama itu nggak bikin kita jauh dari kehidupan dunia, justru malah mengarahkan biar hidup kita tetap selaras dengan tujuan akhirat. Tapi kenyataannya masih banyak yang menganggap kalau fokus ke agama berarti harus ninggalin dunia. Nabi sendiri udah negur sahabatnya berpikir kayak gini, barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tahu agama itu topik sensitif, apalagi di Indonesia. Banyak kelompok fanatik yang kalau dikasih tahu malah galakan mereka. Ironisnya, di beberapa lingkungan, justru kebiasaan berpikir kritis ini nggak dihargai dan malah dianggap melawan. Ada pula klub ulama yang malah menyebarkan kebodohan, kayak gak nerapin rahmatan lil alamin dengan benar. Gini deh, agama kalau dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, bisa-bisa malah jadi sumber perpecahan dan kebencian. Kalau ditelusuri lebih dalam, pola pikir kayak gini gak jauh beda sama zaman jahiliyah. Ngomongin zaman jahiliyah, tugas para nabi dan rasul dulu gak cuma nyampein wahyu dan mengamalkannya, tapi juga naikin taraf berpikir manusia supaya Islam bisa diterima. Orang-orang di masa jahiliyah bukan gak pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi kurang sadar soal cara hidup yang benar. Kalau lu nanya masa jahiliyah masih ada atau enggak, jawabannya bukan cuma masih, lebih tepatnya ada lagi. Misalnya, memandang wanita sebagai objek memuas, ketidakadilan hukum, percaya logika mistika, rasisme dan sebagainya. Oke, balik lagi ke topik utama. Kenapa sih agama dan dunia kayak dipisahin? Kenapa ada yang ibadah terus sampai lupa kerja, dan kenapa juga ada yang kerja terus sampai ninggalin ibadah? Kenapa pola pikir kayak gini? Bisa karena salah paham, kurang literasi, atau salah milih guru. Nah, di video ini, gue pengen ngajak lo buat mikir bareng dan ngelurusin mindset kayak gini, supaya kita bisa paham agama dengan akal sehat. So, simak video ini sampai habis. Kesalahan umum yang sering kejadian yaitu salah paham soal konsep agama. Misalnya, salah paham soal konsep tawakal atau salah memahami kalimat-kalimat kayak gini. Hidup di dunia cuma sementara, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Banyak orang yang malas mikir lebih dalam atau sekedar nanya. Jadinya, mereka menerima kalimat-kalimat itu tadi secara mentah-mentah tanpa lihat konteksnya dulu atau realita yang sebenarnya. Akhirnya, mereka mengartikan mengejar akhirat itu cuma sebatas ritual aja. Padahal kalau kita mau sedikit aja mikir dan nanya, makna dari kalimat itu dalam banget. Kalimat itu jelasin apa manfaat dari kita untuk orang lain selama kita hidup. Contoh realitanya kayak gini, ada anak muda yang terlahir di keluarga kurang mampu. Dia usaha mati-matian buat naikin derajat keluarganya dan berusaha ngasih manfaat selama hidup, tapi tetap berserah diri sama Allah atas hasil akhirnya. Kalau hasilnya belum, berarti harus lebih keras lagi. Itu yang namanya tawakal, bukannya model yang kerja setengah-setengah, apalagi pelongo-pelongo gak ngapa-ngapain terus ngarap keajaiban tiba-tiba turun dari langit. Banyak yang ngira berserah diri itu sama kayak pasrah, padahal artinya aja udah beda. Pasrah itu nyerah tanpa usaha, sementara berserah itu nyerahin hasil setelah kerja keras. Dalam konteks lain, pasrah gak melulu soal nyerah gak usaha, tapi menerima suatu keadaan yang gak bisa diubah. Kayak lo lahir dari mana, lo anak siapa, tapi tetap berjuang dan menerimanya secara lapang dada. Oke, kalau kita bicara soal males-malesan, lo pasti pernah lihat orang di internet atau real life yang pakai agama sebagai alasan buat males-malesan. Biasanya mereka kerja setengah-setengah, gak belajar, dan malah ngerasa paling bener. Ini tanpa sadar mereka diperbudak sama egonya sendiri yang ngebikin hidup mereka makin sengsara. Kalau mereka dikasih tahu, ujung-ujungnya malah bilang hidup udah ada yang ngatur. Padahal mereka sendiri gak tahu arti dari kalimat itu sendiri. Nabi Muhammad sendiri udah ngasih banyak hadis yang bilang kalau jangan berlebihan dalam beribadah. Orang yang punya sifat dulu alias berlebihan dalam ibadah bisa aja sampai ngelulusin seorang ulama, karena mereka pikir orang yang paham agama bisa ngatasin keresahan hidup mereka dan gak punya dosa. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa aja suatu ulama manfaatin jemaahnya buat kepentingan pribadi. Dan bener aja, kejadian kayak gini udah sering kita lihat sekarang. Itu juga tergantung gimana ulama itu nanggepin. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa sampai ada pengkultusan dan apa dampaknya? Pengkultusan ulama ini terjadi karena ketertarikan emosional yang membuat mereka terlalu kagum sampai menganggap ulama tertentu gak mungkin salah. Dalam psikologi, fenomena ini dinamakan cognitive dissonance, di mana orang sulit menerima kenyataan yang bertentangan dengan keyakinannya. Ditambah lagi, ada oknum yang mendoktrin jemaahnya buat menghormati ulama secara berlebihan, sampai batas yang nggak wajar. Masalahnya di sebagian kalangan, mengkritik ulama itu masih dianggap tabu. Banyak yang takut dibilang kafir, nggak sopan, takut bikin umat terpecah belah. Padahal ulama itu manusia biasa yang juga bisa salah. Dan mengkritik mereka nggak bikin dosa, malah dianjurkan. Cara yang benar buat mengkritik dalam Islam yaitu dengan menyampaikannya secara santun,
berbasis data, dan berniat memperbaiki, bukan merendahkan. Pemimpin adalah manusia biasa yang juga bisa salah, dan mengoreksi mereka adalah bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kebenaran. Fanatisme ini sering muncul dalam bentuk keyakinan berlebihan yang kadang berujung ke tindakan ekstrim dan merugikan. Lo pasti pernah lihat, ada aja kelompok atau individu yang nyerang keyakinan lain atas nama jihad, rasa paling benar, atau nge-push orang bertobat dengan cara kasar. Padahal, kalau dipikir lagi, cara mereka malah bertentangan sama nilai toleransi dan kasih sayang yang diajarin sama agama. R.A. Kartini pernah bilang, agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa baik dosa yang kita lakukan atas nama agama. Selain bikin jadi fanatik, salah paham juga bikin orang skeptis, bahkan muak sama agama. Orang yang udah dapat hidayah, menyadari kesalahannya, dan mau mulai belajar, bisa aja kecewa dan menganggap agama cuma jadi beban. Mereka yang sering dapat pengalaman buruk dan mau dapat dukungan dan sering ngelakuin perbuatan ini dan itu, alih-alih dapat dukungan malah dapat cacian dan ngata-ngatain kalau dosa yang ia perbuat gak akan diampuni. Alhasil mereka kecewa, jelek-jelekin agamanya, bahkan bisa jadi Islamofobia meskipun seagama. Ngeri kan? Menurut gue yang bikin miris, banyak orang yang kita temui di internet atau real life punya pola pikir sekuler tanpa sadar. Menurut mereka, peraturan bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan peraturan sendiri. Misalnya, segala urusan yang bersifat duniawi, kayak cari duit, sosial, politik, itu gak boleh dihubungin sama agama. Lo pasti sering ngeliat kelakuan orang yang ngomong gak usah bawa-bawa agama. Padahal agama itu mengatur segala urusan duniawi supaya adil, tertib, dan gak berlebihan. Seharusnya orang yang dapat hidayah dibimbing supaya bisa menerima Islam. Puji mereka karena mereka sadar. Gini deh, orang jadi malas untuk berubah jadi baik kalau mereka dibuat merasa salah. Nah, dari salah paham ini lahirlah pola pikir yang keliru, dan kalau gak dilurusin bisa menghancurkan semuanya. Beberapa waktu lalu, gue sebel sama banyak oknum ulama atau dukun yang menjual agama. Mereka manfaatin minim literasi masyarakat untuk dirugikan. Rela ngelakuin itu demi kekayaan mereka sendiri. Modusnya macam-macam, mulai dari narik duit rakyat dengan dalih sedekah, jualan barang murah di bungkus agama, sampai ngejadiin kuburan sebagai tempat wisata berbayar. Belum lagi praktek-praktek yang masuk akal dengan harga mahal. Di Al-Quran sendiri pada surah Al-Baqarah ayat 41 dijelasin kalau jangan menjual ayat-ayat Quran dengan harga murah, alias jualan agama. Harga murah di sini bukan harga barangnya, tapi nilainya. Simpelnya gini, kalau itu menguntungkan kedua pihak, itu gak termasuk jual agama, karena ada biaya modal dan lain-lain. Contohnya ya jual buku. Sebaliknya, kalau merugikan suatu pihak dan pihak lain untung, bisa dikatakan jual agama. Contohnya ya jual janji manis dengan iming-iming keberkahan, tapi gak ada manfaatnya sama sekali. Percaya atau enggak, bisnis paling gampang di Indonesia itu jualan agama. Kenapa? Karena agama di mata orang itu punya nilai yang tinggi. Banyak orang langsung percaya sama sesuatu yang berabel agama tanpa mikir panjang. Gak riset, gak klarifikasi, asal percaya aja. Akibatnya, para oknum ini makin leluasa buat cari keuntungan dan manfaatin orang-orang yang gampang dibodohi. Banyak orang yang belajar agama langsung dari what dan how, tanpa why. Mereka langsung fokus ke apa yang harus dilakukan dan gimana cara melakukannya. Gak ngerti tujuan, makna, dan filosofi sebenarnya. Akhirnya, ibadah cuma jadi rutinitas dan peraturan yang terasa berat, bukan sesuatu yang bermakna. Yang bikin miris, di lingkungan sekitar kita, masih baik terjadi perzinahan, fitnah, dan kemaksiatan lainnya. Ini jadi alasan kenapa kita perlu memahami poin why dulu, sebelum beragama. Kita perlu belajar agama dengan akal sehat, bukan sekedar hafalan atau nilai. Apalagi belajar demi validasi. Agama itu pedoman hidup, bukan sebatas identitas. Kalau kita belajar dari why, kita akan tahu kalau maksiat atau keburukan yang kita lakuin berulang kali, kita pasti akan mulai merasakan sendiri akibatnya. Dari situlah muncul kesadaran bahwa semua perintah dan larangan Allah bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Dari larangan itu, lo jadi sadar kalau ngomong kasar, bikin orang lain menilai lo nggak beretika. Ini jadi alasan kenapa Allah gak langsung menghukum hambanya yang sedang bermaksiat, karena dia ingin kita sadar dari akibatnya, lalu kembali untuk jadi lebih baik. Mirip kayak orang tua yang biarin anaknya jatuh dan ngasih pelajaran ke anaknya untuk belajar dari kegagalan. Gue sebetulnya kasihan sama orang-orang yang belajar agama, tapi gak bisa nerapin ajarannya dengan baik, karena minim literasi dan terlalu cepat menyimpulkan suatu ajaran. Mereka bisa jadi terlalu kaku, fanatik buta, atau malah nyakitin orang lain tanpa sadar. Bahkan ada yang sampai nolak ilmu pendidikan atau kerja karena mereka pikir itu semua gak penting buat akhirat. Ini jadi alasan kuat kenapa beberapa umat muslim dan non-muslim di Indonesia skeptis sama Islam. Selain karena pengaruh media barat, Islam itu mayoritas. Mereka pikir kalau itu ajaran dari agamanya, padahal yang salah ya emang dari umatnya. Robert Griff, seorang kritikus sastra asal Inggris, pernah bilang, fanatik terhadap agama adalah bentuk kegilaan yang membahayakan.
Apalagi kalau kita lihat kondisi di Indonesia, rendahnya tingkat literasi dan kualitas SDM bikin banyak orang gampang banget terpengaruh dogma sosial tanpa pertimbangan yang matang. Akhirnya, kita sendiri rugi karena pola pikir sempit yang menghambat potensi buat maju. Kita tahu di era kemasan Islam, ilmu muslim punya peran besar dalam membentuk peradaban dunia. Sebut aja Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham. Mereka gak cuma memperkaya dunia sains, tapi juga ngebuka jalan bagi ilmuwan barat yang kita kenal sekarang. Tapi sekarang, banyak negara mayoritas muslim lebih sering jadi pengguna teknologi dibanding penemu. Bukan berarti gak ada ilmuwan muslim hebat, tapi kebanyakan apresiasi terhadap mereka terkadang kurang, termasuk di negara kita. Lalu, apa yang bikin kita gak produktif dulu? Yang jadi penyebabnya adalah kurangnya pemahaman agama dengan benar, negara yang gak berdukung, dan pengaruh SDM. Di masa kejayaan Islam, justru agama jadi motivasi utama buat belajar dan nemuin hal-hal baru. Sekarang, nggak sedikit yang anggap sains, psikologi cuma urusan duniawi yang nggak ada hubungannya sama akhirat. Akibatnya, eksplorasi ilmu di negara mayoritas muslim malah jadi terbatas. Bahkan, ada sebagian orang dari kalangan awam yang ngeharamin ilmu-ilmu tersebut karena kurang memahami hadis tentang menuntut ilmu. Di sisi lain, pemisahan agama dan dunia juga nyebabin stigma kalau orang yang tak beragama sering dianggap kuno atau gak relevan dengan dunia modern. Ini terjadi karena banyak yang elit agama cuma sebatas ritual belaka tanpa memahami bahwa nilai-nilai agama sebenarnya bisa selaras dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kalau lo mau beragama dengan akal sehat dan gak ngejadiin agama sebagai beban, biasakan membaca dan jadi pendengar yang baik. Kenapa? Ya biar gak gampang salah paham. Kalau ada yang belum jelas, jangan takut malu bertanya ke yang ngomong atau baca ulang sampai paham. Dalam surah Al-Alaq, kita diperintahkan untuk membaca, dan itu adalah wahyu pertama yang turun dalam Islam. Membaca di sini bukan cuma soal baca buku, tapi juga membaca keadaan, situasi, tanda-tanda kebesaran Allah, dan membaca diri sendiri. Makanya, kita gak boleh menolak ilmu dunia. Selama ilmunya bermanfaat dan membawa kebaikan, itu udah termasuk bagian dari amal. Kayak yang udah gue bilang di awal, para nabi dan rasul itu tugasnya menaikkan taraf berpikir umatnya dulu sebelum mengenalin Islam. Jadi, harus ngerti dulu isi dunia, baru bisa ngerti isi dalam Al-Quran. Banyak orang yang justru masuk Islam setelah meneliti kandungan ilmiahnya, mulai dari proses pembentukan manusia, teori Big Bang, bahkan black hole sekalipun. Yang menarik di Islam, buang sampah pada tempatnya aja bisa jadi amal jariah, asal ada orang yang terpengaruh dan ikut berbuat baik. Tapi sebaliknya, amalan buruk pun bisa ngalir kalau ditiru orang. Nah, ini nyambung banget sama kutipan dari buku How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie. Kebaikan dan kesopanan kecil sangatlah penting, tindakan kecil meninggalkan kesan abadi. Kutipan ini juga sejalan sama hadis Rasulullah yang berbunyi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari situ kita bisa paham kalau membaca buku itu bisa jadi jembatan untuk memahami Quran dan hadis. Selama kita tahu cara nyaringnya, bahkan kita juga diajarin buat menghargai karya non-muslim selama itu bermanfaat dari memusuhi Islam. Faktanya, di masa keemasan Islam, banyak penerjemah non-muslim yang bantu memajukan peradaban Islam. Salah satunya Hunain Ibn Ishaq, penerjemah Arab Kristen hebat yang kerja bareng ilmuwan muslim dalam menerjemahkan teks-teks Yunani ke Arab. Toleransi itu nyata dan produktif banget di zaman dulu. Jadi jelaskan, Islam bukan cuma ngajak kita buat taat, tapi juga ngajak kita mikir. Justru, mikir itu bagian dari taat. Karena Allah ngasih kita akal buat dipakai, bukan dibikin nganggur. Nah, sekarang gimana cara memahami makna kehidupan dalam Islam supaya orang-orang gak misahin antara dunia dan akhirat? Gak ada lagi orang yang ngomong kalimat-kalimat kayak ngapain kerja, rezeki udah diatur Allah. Ngapain sholat, rezeki harus dikejar mati-matian. Kalau gak ya rugi. Gimana cara bisa hidup seimbang antara dunia dan akhirat? Gampangnya, niatin semua hal yang lo lakuin sebagai ibadah. Kerjaan lo, niatin buat bantu orang, mau itu jual jasa, dagang produk, atau jadi tenaga kerja. Selama itu mempermudah hidup orang lain, dan dilakukan dengan cara halal, itu udah ibadah. Fokusnya, jangan semata-mata ngejar duit, tapi ke proses dan tujuan lo. Lo kerja keras, karena pengen bahagiain keluarga. Lo dagang, karena pengen bantu orang, dapat barang yang mereka butuh. Lo belajar, karena pengen nambah kapasitas buat bermanfaat. Nah, niat-niat itu yang bikin kerjaan lo jadi bernilai akhirat. Terus, lo dapat apa? Ya, lo dapat uang dan kredibilitas sebagai hasil dunia. Terus lo juga dapat pahala dan keberkahan sebagai hasil akhirat. Dan ini kadang orang lupa, belajar juga bisa jadi ibadah. Selama ilmunya bermanfaat dan dibagiin ke orang lain, itu bakal jadi amal jariah. Mumpung banyak orang Indonesia yang harus banyak belajar, kenapa lo gak ambil bagian sebagai salah satu penyebar manfaat? Kalau lo mau dapat dua-duanya, dunia dan akhirat, ya cari duit sebanyak-banyaknya, asal halal dan gak nyusahin orang. Tapi ingat, duit itu bukan buat dihambur-hamburin. Atur buat hidup, masa depan, dan bantuan orang.
duit lo makin banyak, peluang pahala lo makin lebar. Jangan dongok, pakai utang buat barang gak penting cuma biar kelihatan keren. Nabi Muhammad sendiri hidup berkecukupan, tapi beliau tetap sederhana. Islam juga gak pernah ngelarang jadi kaya. Justru kemiskinanlah yang mendekatkan kepada kekufuran. Mau miskin atau kaya, dua-duanya adalah ujian yang harus diterima dengan bijak. So, gimana? Islam gak kayak yang lo bayangin kan? Inti dari semua yang kita bahas tadi cuma satu. Agama itu bukan beban, tapi panduan. Bukan buat ditakutin, tapi dipahami. Dan kalau kita ngerti esensinya, kita bakal sadar dunia dan akhirat itu bukan dua hal yang terpisah. Justru saling melengkapi. Kerja bisa jadi ibadah, belajar bisa jadi amal, bahkan mikir pun bagian dari iman. Yang bikin rusak bukan agamanya, tapi cara sebagian orang nangkep dan nyampainya. Jadi, jangan cuma jadi orang yang taat secara tampilan, tapi kosong di pemahaman. Mulai sekarang, belajar agama pakai akal. Allah kasih kita akal bukan buat dimatiin, tapi buat dipakai. Supaya hidup lo lurus, gak cuma buat dunia tapi juga buat akhirat. Semoga video ini bisa jadi pembuka jalan buat penentu akhir. Karena belajar itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang terus mau benerin diri.